Ya dok, Silakan. dan saya izin mulai, Dr. Sumardi dan juga Dr. Lee. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Raisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Healthy Radio mendekatkan kampus UGM ke rumah. Selamat pagi Sobat Sehat. Selamat pagi Sobat Sehat yang pagi hari ini mendengarkan Raisa Radio melalui radio aplikasi streaming yang bisa di-download melalui aplikasi Play Store dengan keyword Raisa, Radio Indonesia Sehat. Dan juga kami ucapkan selamat pagi untuk Sobat Sehat yang pagi hari ini sudah mengakses website kami di radioindonesiasehat.com, dan juga selamat pagi untuk pagi hari ini Sobat Sehat yang sudah berada di Zoom-nya Raisa. Seperti biasa setiap Kamis pagi jam 8 pagi kita akan ada program Bincang-Bincang Santai Raisa Radio dengan tentunya topik-topik yang menarik seputar kesehatan. Nah, pagi hari ini Sobat Sehat di bagian cerah ini kita akan membahas mengenai penyakit bronkitis. Nah, kira-kira nih penyakit bronkitis ini seperti apa sih? Kita akan mengenal penyebab dan tanda-tanda penyakit bronkitis. Silakan menyimak selama 1 jam ke depan. Kita akan ngobrol bersama dengan narasumber kami yang telah hadir pada pagi hari ini. Terima kasih banyak ada Dr. Sumardi, spesialis penyakit dalam, konsultan pulmonologi dari Departemen Ilmu Penyakit Dalam Divisi Pulmonologi FKKMK UGM. Pada pagi hari ini Sobat Sehat Dr. Sumardi akan ditemani oleh Dr. Leonardus Reynald Susilo, mahasiswa Departemen Perilaku Kesehatan, Lingkungan, dan Kedokteran Sosial FKKMK UGM. Jadi kami persilakan nih Sobat Sehat untuk selama 1 jam ke depan Anda, kami persilakan untuk bisa bertanya langsung atau mungkin bertanya-tanya gitu ya. Boleh banget, nanti silakan dituliskan saja di kolom chat. Oke, selamat menyimak selama 1 jam ke depan. Kepada Dr. Lee kami persilakan. Silakan. Terima kasih Kak atas waktunya dan kesempatan yang diberikan yang sangat luar biasa untuk bisa bertemu langsung dan ngobrol bersama Dr. Sumardi. Dr. Sumardi, selamat pagi. Pagi, temu. Alhamdulillah. Tetap sehat dan semangat ya. Alhamdulillah. Ya, biasanya saya yang jadi penonton untuk pembicaranya Dr. Sumardi. Sekarang kesempatannya luar biasa, saya bisa ngobrol. Jadi teman-teman, selamat pagi, selamat menjalani hari. Mungkin ada yang baru memulai harinya, ada yang juga mungkin sudah memulai kegiatan perkuliahan atau kegiatan yang lain. Sempatkan waktu untuk mendengar percakapan kita, ngobrol santai kita pagi ini. Semoga memberikan wawasan yang baru, terutama soal bronkitis. Nah, ini saya mau langsung saja sih dok. Teman-teman kadang-kadang itu suka mendiagnosa diri sendiri dok. Jadi baru batuk 1 jam yang lalu, baru batuk 1 hari, langsung bilang, aduh saya bronkitis. Tapi sebenarnya apa sih artinya bronkitis dok? Mungkin bisa diluruskan supaya kita tidak salah lagi pakai istilah ini. Ya, terima kasih. Jadi namanya bronkitis artinya sesuai namanya itu bronkus ya, atau saluran napas yang ada di dalam paru. Ya kadang-kadang gejalanya hampir sama dengan batuk yang karena mungkin karena tenggorokannya sakit atau karena hidungnya alergi begitu ya, itu saluran napas atas atau terkenalnya ISPA, infeksi saluran pernapasan atas gitulah ya. Tapi sebenarnya kalau udah dikatakan itu bronkitis, itu artinya sudah ada komponen yang ada di dalam paru atau saluran napas bawah. Salurannya ya, bronkitis itu salurannya. Karena paru kan ada salurannya, ada jaringan untuk pergantian oksigen dan karbon dioksida, ada jaringan interstisial untuk pembuluh-pembuluh darah. Nah ini artinya kalau bronkitis itu artinya ada sesuatu di dalam saluran nafas. Namanya itis artinya radang.
atau istilah medisnya inflamasi gitulah ya. Dan ini gejalanya sangat mirip dengan batuk biasa, batuk pilek karena influenza dan lain-lain. Tapi kalau sudah bronkitis itu artinya sudah sampai masuk ke dalam saluran nafas bawah. Mulai dari yang saluran nafas besar, istilah kita ada perjanjian dengan diameter lebih 3 mm sampai saluran nafas kecil yang diameternya kurang dari 3 mm. Jadi kalau bronkitis artinya seluruh saluran nafasnya itu yang namanya bronkus, bahasa medisnya atau saluran nafas bawah, itu sudah ada radang atau istilahnya inflamasi kalau di medis. Yang berakibat batuk. Nah, itu batuk itu sebenarnya sangat baik. Itu sistem mekanisme saluran nafas untuk berusaha mengeluarkan sesuatu yang aneh di dalam saluran nafas, dibatukan biar keluar. Jadi entah itu lendir, entah itu virus, entah itu bakteri, entah ada kemasukan air, tersedak air, kita minum, itu terbatuk-batuk artinya sudah masuk ke dalam saluran nafas bawah. Ya. Baik. Nah, itu lalu batuk. Itu salah satunya gejalanya. Ya. Jadi teman-teman sobat sehat juga harus mengerti bahwa ini berarti adalah radang di saluran napas bagian bawah, bukan cuman batuk biasa yang kalau kita batuk pilek hanya di atas hidung mampet, tapi juga gejalanya bisa batuk mirip-mirip semuanya. Sangat mirip. Lalu dok, kalau misalnya terjadi inflamasi atau peradangan di saluran napas, sebenarnya apa yang terjadi? Apa yang mengikuti kejadian radang itu, dok? Apa yang terjadi pada saluran napas kita yang seperti pipa tadi? Ya. Jadi sebetulnya kalau paling mudah itu ada gejalanya batuk. Itu sudah mekanisme yang sangat baik dari tubuh atau mekanisme pertahanan tubuh, terutama pertahanan saluran nafas, itu menyebabkan inflamasi yang misalnya itu karena virus, misalnya karena paling mudah tersedak itu juga batuk-batuk. Itu artinya sudah masuk ke saluran nafas bagian bawah. Ya. Nah itu pasti terjadi semacam namanya radang atau inflamasi. Nah itu kan ada yang akut ya. Baru aja kemasukan salah masuk minum kita terbatuk-batuk, nah itu udah akut ya. Tapi yang paling sering adalah sebagian besar itu disebabkan oleh virus ya. Kira-kira sekitar 60-70%. Sebetulnya saluran nafas di paru yang di bawah itu sebenarnya kondisinya steril. Ya. Jadi kalau kita orang normal biasa itu steril, tidak ada virus, tidak ada bakteri, tidak ada zat-zat yang mengganggu saluran nafas. Di situ ada rambut-rambut kecil untuk menolak debu dan lain-lain. Nah itu supaya debunya keluar kalau kita terhirup debu, entah itu seasap, entah itu karena debu bersih-bersih rumah, terus terbatuk-batuk, ya itu mekanisme supaya debunya keluar. Ya. Jadi itu artinya ada radang, ada inflamasi yang mekanisme untuk pertahanan tubuh atau pertahanan saluran nafas. Jadi bronkitis itu kalau batuk akut gitu, akut itu ada perjanjiannya, itu perjanjian para ahli saja. 3 minggu, kurang dari 3 minggu itu akut. Kalau lebih dari 3 minggu artinya sudah kronis, ada sesuatu di dalam saluran yang menyebabkan kok lebih dari 3 minggu batuk. Itu gejala paling umum adalah batuk. Suatu saat sampai saluran napasnya sudah nggak kuat lagi, lama-lama sesek karena ada timbunan lendir lah, atau ada radang yang lebih berat. Jadi akhirnya menjadi kalau sudah sesek itu artinya sudah warning apa itu ada sesuatu yang menyebabkan saluran nafasnya lebih parah. Gitu. Baik dokter, jadi banyak serian kejadian bronkitis ini bisa sangat panjang ya Prof ya? Iya. Bisa lebih dari 3 minggu, bisa sampai penyempitan saluran napas, sampai sesak itu berarti wah sudah terlalu lama dibiarkan mungkin ya? Iya. Jadi kalau misalnya dari angka kejadian bronkitis sendiri dok,
apakah dokter menemui bronkitis ini setiap hari, Dok? Atau Setiap seperti hari, apa? setiap hari. Bagi sekarang. Musim hujan, musim perubahan barangkali ya, hujan maupun jadi panas. Itu banyak kebanyakan memang viral ya, sebagian besar dari surveillance, dari macam-macam itu kebanyakan viral. Biasalah, tapi viral itu kan sistem kekebalan tubuh sudah berjalan ya, karena itu hampir terjadi setiap saat, kemudian tubuh berespon membentuk antibodi supaya didiamkan saja kadang-kadang ya 4-5 hari hilang, itulah ya kalau itu viral ya. Lain kalau itu bakterial, nah itu cukup merepotkan karena jadi demam. Kalau udah mulai demam itu tinggi, itu lebih, kalau demamnya tinggi cuma sehari 2 hari lebih banyak karena virus. Tapi kalau demamnya berkepanjangan sampai seminggu lebih itu bisa karena bakterial. Nah, bakterial itu khas itu lendirnya jadi banyak. Kalau virus kan batuk kering atau lendirnya sangat sedikit. Itu yang membedakan. Baik. Mungkin itu Sobat Sehat yang perlu kita mengerti dulu, bronkitis itu apa. Dan jangan sampai kita terlalu banyak memakai bronkitis atau malah terlalu meremehkan bronkitis ini. Lalu kemudian dari usia, Dok, kira-kira siapa sih yang paling rentan untuk mengalami bronkitis ini? Apakah anak-anak atau yang dewasa muda juga bisa, atau seperti apa ya, Dok? Boleh kata kalau dewasa muda aman ya, mungkin 2-3 hari kalau itu viral aman. Tapi kalau itu anak-anak itu cukup mengkhawatirkan karena sistem kekebalan anak barangkali belum sempurna ya. Kalau di itu ada viral atau bakterial itu, kalau anak itu kasihan, lalu batuknya kadang-kadang susah mengeluarkan lendirnya karena masih anak. Atau usia lanjut di atas 60 tahun, atau yang memang mempunyai komorbid penyakit lain yang kronik, entah itu diabetes, entah penyakit paru kronik, asma, atau penyakit-penyakit kronik pada lansia, itu juga menyebabkan bahaya bahwa itu bisa terjadi lebih lanjut kejadian-kejadian infeksi yang di saluran napas bawah sampai bisa radang paru. Karena mekanisme defense mechanism atau mekanisme pertahanan tubuh di saluran napas itu sudah menurun. Jadi makanya kadang untuk orang-orang yang punya faktor komorbid perlu imunisasi lah, perlu kebugaran pernapasan, latihan gitu ya, itu sangat penting. Baik, Dokter. Ini tapi kalau lihat sequelnya dari infeksi itu bisa menjadi kemana saja, tapi bisa tidak, Dok? Ini infeksi saluran nafas atas saja, lalu terus dia menyebar ke bawah karena Ya, kita ini. paling sering begitu, ya. Jadi infeksi pernapasan atas itu kan batuk ya, batuk lah, pilek lah, lendir. Itu kadang-kadang dicoba dihentikan karena mengganggu. Mungkin, wah ini saya mau ngantor nih, kalau bolak-balik batuk kan nggak enak. Sudah saya minum obat batuk, obat menekan batuk ya. Akibatnya sistem yang seharusnya batuk itu bisa mengeluarkan segala penyakit yang ada di saluran napas atas, kemudian tertekan. Sebenarnya batuk itu perlu ya untuk mengeluarkan sesuatu yang aneh di dalam saluran supaya dibatukan bersih gitu. Tapi karena ditekan terus, akhirnya lendir-lendir yang ada harusnya dikeluarkan. Sementara sampai akhirnya masuk ke saluran napas bawah. Nah, itu lalu berkepanjangan, itu yang kadang-kadang saya habis kemarin flu, batuk gitu. Sekarang kok masih batuk terus ya, sampai sudah seminggu lebih, 10 hari lebih, hampir 2 minggu masih batuk. Nah, itu artinya beberapa hal yang mestinya tadinya dikeluarkan lama-lama masuk ke dalam saluran napas bawah, menimbulkan radang berkelanjutan, lalu yang kadang-kadang kita sebut hiperreaktif dari bronkusnya menjadi sangat reaktif, terbatuk-batuk terus karena ada sesuatu yang dari atas masuk ke bawah yang harusnya tidak boleh. Ya.
Karena bawah itu kan selalu harus steril. Kalau di atas biasalah sudah ada pertahanan dari tonsilnya, dari kelenjar-kelenjar yang ada di sekitar leher, itu sistem pertahanan supaya jangan sampai ada sesuatu barang yang bahaya masuk ke dalam saluran napas bawah. Ya. Baik, pokoknya harus steril dulu deh yang saluran napas bawah, tidak boleh Ya. ada infeksi. Tapi kalau di hidung ya memang paling luar, memang harus kotor, tapi banyak pertahanan juga di sana. Nah, ini ada yang melanjutkan tadi gejala batuk tadi itu, Dok. Ada yang bertanya juga, batuk yang seperti apa yang mestinya kita waspadai? Jadi kalau kita batuk itu jangan-jangan batuk yang model seperti ini menunjukkan ini. Batuk seperti ini menunjukkan model yang seperti ini. Apakah ada batuk yang spesifik, Dok, untuk penyakit bronkitis ini? Ini pertanyaan dari Husna Faiza, Dok. Ya. Jadi batuk kan ada dua kan ya. Kalau memang sebelumnya ada demam, kemudian baru batuk, itu masih ada infeksi. Cuman kalau demamnya 2-3 hari ya sudah, itu kira-kira viral ya, virus ya. Karena sistem kekebalan kita jalan, kemudian demamnya hilang. Tapi efek radangnya kan belum hilang. Inflamasinya belum hilang, mungkin virusnya udah pergi ya. Tapi inflamasi yang terjadi itu belum selesai. Nah, itu sangat individual ya. Jadi ada batuk kering itu lebih cenderung karena virus. Tapi kalau batuknya mulai berdahak, berlendir, itu mulai ada ikut-ikutan dari bakterialnya. Jadi kadang-kadang bakterialnya tuh bonceng di belakang. Tadinya awalnya virus, demam, kemudian lama-lama virusnya sudah teratasi oleh sistem kekebalan, bakteri yang muncul belakangan karena kekebalannya sudah mulai menurun atau minum obat batuk, kemudian lendirnya media yang sangat baik untuk tumbuhnya bakteri, kemudian lama-lama bakterinya muncul belakangan. Nah, itu kalau udah mulai ada lendir berdahak, kalau masih putih aja lendirnya, itu artinya bakterianya masih ringan-ringan saja. Tapi kalau lendirnya sudah mulai berubah warna, nah itu bakterinya sudah mulai perlu semacam antibakterial, itu antibiotik untuk mengatasi. Karena kalau udah berlendir itu jadi berlama-lama jadinya. Karena itu artinya udah komponen di bawah mulai terkena. Karena bronkus kan mengeluarkan lendir, berusaha mengeluarkan lendir, karena di lendirnya itu ada semacam zat lisosum untuk membunuh bakteri, mensterilkan, diproduksi supaya banyak, supaya lendirnya konsentrasi berkurang, kemudian dibatukan supaya keluar bakterinya. Maksudnya begitulah dari si bronkus itu ya, bronkitis. Itu. Baik, sebenarnya lendir ini teman kita sebenarnya, Dok ya. Ya. Sangat salah satu tentara juga untuk menjaga. Cuman berlebihan juga kadang-kadang kita terganggu juga dengan lendir sendiri. Iya, betul. Iya. Jadi mungkin teman-teman mesti bijak dulu ya untuk menghadapi batuk tadi. Jangan sampai yang seperti Dr. Sumardi katakan, kita biarkan malah dahaknya, lendirnya mengkontaminasi saluran napas bawah. Gitu. Teman-teman sobat sehat yang mendengarkan di aplikasi juga, mendengarkan di website atau yang langsung di Zoom, monggo silakan bertanya sekaligus membantu saya untuk membantu menambahkan list pertanyaan. Jangan sampai saya ngeblank di depan Dr. Sumardi ya. Malu juga saya nanti. Teman-teman boleh bantu bertanya, lanjutkan pertanyaannya karena list saya sudah hampir habis sebenarnya. Nah, saya sendiri pribadi, Dok, adalah pengendara motor, Dok, yang tiap hari kena debu, asap kendaraan begitu. Karena ini sejalan dengan pertanyaan dari Niken Indraswari. Karena dia bertanya apakah penyebab lain bisa terjadinya bronkitis, Dok, selain infeksi yang Dr. Sumardi jelaskan tadi. Apakah ini juga bisa diturunkan dari orang tua ke anaknya atau penyebab lain, Dok, dan seberapa sering bronkitis ini bisa terjadi oleh penyebab selain infeksi, Dok? Ya, jadi bronkitis bisa saja karena hipersensitif. Ya. Namanya hipersensitif bronkus. Ya. Jadi peka gitulah ya, itu diturunkan. Ya. Jadi itu hampir deket-deket ke asma, hampir, tapi bukan asma. Itu hanya sensitif saja. Jadi orang lain kena
kalau kena flu 3-4 hari batuknya hilang. Tapi yang bronkusnya sensitif, turunan, ya 10 hari, kadang-kadang 2 minggu baru hilang sendiri gitu ya. Atau malah berkepanjangan ya. Jadi itu terjadi namanya hipersensitif pada saluran napas bawah, bronkus terutama. Ya kadang-kadang kita lalu istilahnya bronkitis. Tapi belum sampai bronkitis kronis ya. Bronkitis kronis artinya sudah berbulan-bulan batuk terus. Tapi kalau hanya sekedar bronkitis hipersensitif itu bisa sampai 1 bulan. Lebih dari 3 minggu. Kalau diperiksa di ronsen nggak kelihatan, ini saya udah 1 bulan batuk nih. Wah ini perlu ronsen nggak ya? Begitu ronsen ya bersih-bersih aja. Nggak ada masalahnya di parunya. Karena masalahnya kan di saluran napas. Kalau saluran napas kalau di ronsen nggak kelihatan apa-apa. Ya. Kalau ada masalah di paru baru di ronsen kelihatan. Ya. Nah ini bronkitis karena hipersensitif. Dan ini kadang-kadang berkaitan dengan inflamasi. Jadi kalau inflamasinya sedang naik, sedang agak sensitif, nah, batuknya berkepanjangan. Dia mungkin dan juga karena ada mahasiswa yang tadinya kos di kota karena sudah awal-awal, tapi lama-lama mungkin kirimannya makin tipis, kosnya agak di luar kota, gitulah ya, di desa gitu ya. Loh, sekarang saya kalau udah di desa nih, agak di pedesaan kok sering jadi batuk ya. Bolak-balik. Rupanya di pedesaan itu ada peternakan ayam, telur, yang dia lihat tiap hari lewati jalan itu yang pakai motor, lalu karena apa nih bulu-bulu halus yang berterbangan yang nggak kelihatan itu barangkali terhirup juga, lalu menjadikan hipersensitif terhadap itu, terhadap bulu ayam. Waktu di kota kan nggak ada peternakan ayam, tapi setelah dia tinggal di kos di agak pedesaan pinggiran itu ada peternakan ayam. Nah, itu artinya bronkitis yang hipersensitif terhadap sesuatu. Jadi bisa macam-macam karena debu lah, karena dingin. Sekarang kalau saya masuk kurang AC jadi mudah batuk. Secara dulu karena nggak udah lulus nggak dulu kan, sekarang ngantornya di ruang AC terus, mulai mudah batuk. Nanti kalau udah keluar ruangan nggak batuk lagi. Nah itu hipersensitif pada bronkusnya. Jadi perlu pemeriksaan apakah ini ada alerginya atau tidak. Tapi kalau cuma alergi di saluran napas, kadang-kadang di darah belum, misalnya periksa darah belum ketahuan, atau kalau di foto ronsen yang baik-baik aja nggak masalah karena itu memang hanya hipersensitif di salurannya. Itu menurun. Baik, Dok. Berarti yang diturunkan ini sifat-sifat sensitivitas kita. Ya, sensitivitasnya. Iya. Kadang-kadang orang tuanya batu-batu itu enggak, orang tuanya saya punya gatelan di kalau makan apa gatal, atau orang tuanya punya sakit eksem yang kalau makan makanan laut lalu kulitnya agak ada merah-merah kemudian gatal. Itu. Tapi diturunkan ke anaknya hipersensitif di bronkus ya, bukan di kulitnya, bisa saja. Baik, ini semacam biduran di saluran napas ya, Dok ya? Iya, semacam itulah. Jadi tapi perangsanya kan macam-macam. Betul. Mungkin itu yang harus kita gali setelahnya ya, Dok. Bukan hanya menghentikan batuk, tapi mencari penyebab mengapa dia batuk ya, Dok ya. Iya. Karena ini juga bronkitis juga akan membingungkan, Dok, sebenarnya. Kalau teman-teman yang mengalami batuk, apa dia batuk infeksi, apa dia batuk karena alergi, atau infeksinya infeksi apa. Karena teman kita dari saudari Nilam, dia tanya bingung, karena kalau TBC juga itu kan batuk, Dok. Tapi batuknya seperti apa sih, Dok? Kalau batuknya TBC dan bronkitis itu bedanya. Lalu apakah bronkitis dan TBC ini adalah penyakit yang sama, Dok? Ya, berbeda ya. Kalau TBC itu artinya batuknya memang karena ada infeksi, ya jelas infeksi kuman TBC. Dan kuman TBC infeksinya bukan di saluran napas. Jadi itu di bagian dagingnya paru
atau parenkim istilah kita. Di tempat di mana terjadi pertukaran gas, ya, oksigen dan karbon dioksida. Dan ini tempatnya memang di situ suatu saat, karena di situ ada radang, ada infeksi, lalu bronkusnya bereaksi. Sebetulnya bronkusnya itu berusaha bagaimana si TBC itu keluar. Tapi kalau keluar kan jadi nulari orang lain. Biasanya makanya kita kan periksa. Ini berdahannya bisa keluar ya. Kita periksa, wah ada kuman TBC-nya. Jadi artinya ada bagian kuman yang keluar dari parenkim paru atau dagingnya paru, masuk ke saluran napas di bawah, kemudian dibatukan keluar. Nah barulah kita tahu itu salah satu pemeriksaannya, diperiksa darahnya positif kuman TBC. Ya sudah, itu TBC. Tapi kalau ada fasilitas ronsen, ya itu karena TBC itu batuknya bisa lebih 2 minggu, 3 minggu, bahkan sebulan. Apapun obatnya yang diberikan tidak mengatasi batuknya. Bahkan batuknya berlama-lama tambah berat, karena TBC-nya nggak diobati ya tambah berat. Nah, pada suatu saat, dahaknya kalau itu di puskesmas atau fasilitas kesehatan pertama, yaitu sangat mudah diperiksa dahaknya positif, sudah diobati saja TBC-nya. Karena obat TBC sampai di pelosok-pelosok ada. Tapi kalau ada fasilitas, kadang-kadang ke rumah sakit, kemudian di ronsen baru kelihatan, oh ada flek, misalnya begitu orang kita memberitahunya ada flek, ini ada bercak di parunya yang menunjukkan adanya TBC, kemudian diperiksa dahaknya positif, ya sudah, itu artinya jelas itu TBC. Dan batuknya lebih dari 2 minggu, kadang 3 minggu, kadang 1 bulan. Tidak ada yang bisa menghentikan batuknya kecuali diobati dengan obat TBC. Baik, berarti infeksi TBC adalah infeksi spesifik Ya. oleh kuman TBC yang menyerang ke jaringan paru-paru. Ya. Mungkin kalau teman-teman bayangkan jaringan paru-paru itu seperti nasi padang yang lauknya paru itu ya dok ya? Ya betul. Ya. Iya, itu jaringan paru berarti dok ya? Betul. Kalau bronkitis berarti di pipanya. Nah, Di jadi pipa. itu, iya, berarti itu kita yang bisa membedakan itu yang utama. Ini teman-temannya pneumonia berarti ya dok ya? Pneumonia itu di jaringan paru. Iya, itulah kalau kita lihat jaringan paru yang kita pesan itu, nah coba bayangkan bahwa itu diinfeksi, itu tempatnya oksigen berganti, nah itu ya memang agak berbahaya untuk pergantian nafas kita. Lalu dok, kalau misalnya ini adalah batuk karena COVID dok, apakah COVID ini akan menyebabkan bronkitis? Apakah akan selalu kita akan bronkitis? Atau COVID ini pasti menyerang ke seluruh saluran nafas, dok? Ya, jadi kalau namanya COVID selalu masuk melalui saluran nafas atas dulu. Ya. Dan kemudian karena sifat virusnya itu sampai bisa masuk karena saluran napasnya berhubungan antara atas dan bawah, dia sampai bisa di bawah. Nah, ini khas COVID-nya. Karena kita belum mempunyai sistem kekebalan kalau yang pertama kali kena untuk melindungi saluran napas yang bawah. Makanya salah satu vaksin apa segala macam itu paling tidak ada perlindungan yang sudah ada di salurannya supaya kalau bisa tertolak lah, jangan cukup di saluran napas saja, jangan sampai masuk ke dalam paru. Jadi vaksinasinya pentingnya di situ. Jadi tertahan aja di saluran napas atas, syukur, atau kalau masuk di saluran napas bawah, COVID-nya bisa tertahan di situ. Tapi kalau yang tidak mempunyai pertahanan, mungkin karena komorbidnya, karena penyakit-penyakit penyerta yang lain yang melemahkan kekebalan, ya akhirnya COVID-nya masuk ke dalam saluran napas bawah, kemudian masuk ke dalam jaringan paru. Nah, kalau sudah masuk jaringan paru, salah satu tandanya adalah sesek. Dan kadang-kadang sekarang sudah sangat pandai masyarakat beli alatnya, oh saya ini oksigennya tinggal 90% gitu kan. Nah, karena sudah pandai. Wah, itu udah bahaya, artinya sistem pertukaran gas sudah terganggu karena COVID-nya sudah masuk ke dalam jaringan paru. Nah, itu perlu
perawatan, kemudian jangan sampai menyebar ke seluruh parunya. Kalau menyebar ke seluruh parunya, karena namanya virus itu paru kanan dan paru kiri kena. Kalau TBC karena cuma paru kanan atau paru kiri saja kalau bakteri ya. Tapi kalau namanya virus, paru seluruhnya bisa terkena. Nah itu yang sangat bahaya. Nah itu makanya kita bisa melihat dari yang sudah dibeli pasien-pasien yang sangat pandai tahu itu sudah menurun, nah itu bahaya, ya baru ke rumah sakit ya. Untuk ini di ronsen baru kelihatan bahwa parunya sudah terkena kiri dan kanan, nah itu sudah harus dirawat karena penyebaran virusnya bukan hanya saluran, tapi ke seluruh jaringan paru apapun, bahkan sampai ke ginjal, ke otak, ke liver, ke semua jaringan. Kalau diperiksa pada yang meninggal itu diotopsi, ketemulah di mana-mana menyebar ke seluruh bagian-bagian di dalam tubuh. Demikian, karena kita memang belum punya sistem pertahanan pada saat awal-awal itu. Setelah ada vaksinasi, relatif lebih sedikit yang menjadi berat. Baik dok, karena ini juga sekaligus menjawab pertanyaan dari Kak Lia Rahmawati dok, karena dia bertanya apakah ini menular. Dari penjelasan dokter tadi, kalau ini karena infeksi berarti bisa menular sekali ya dok. Menular. Ya? Iya. Nah, untuk kita sudah sampai ke setengah jalan ini dok, sudah setengah jam kita ngobrol. Jadi mungkin kita istirahat dulu, ambil napas biar gak batuk dulu dok. Bersihkan dulu saluran napasnya. Karena kita akan di sesi 2, kita akan berbicara soal apa yang kita bisa lakukan untuk mencegah, menyembuhkan, dan kembali sehat setelah kita terinfeksi atau mengalami bronkitis. Teman-teman jangan lupa untuk tetap minum air juga, boleh ke toilet dulu, kita beristirahat sambil ditemani lagu. Saya kembalikan ke Kakak. Baik, terima kasih Dr. Leo, dan mohon izin Dr. Sumadi kita break. Silakan. Sobat Sehat, kita sudah mengenal ya macam-macam batuk tadi ya, tapi setelah ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi sampai dengan pukul 9. Nah, sembari Anda mungkin boleh minum-minum, boleh ngemil-ngemil, kita akan break dulu, kita akan kembali tetap di Raisa Radio Indonesia Sehat. Tekan jam 8, ini tekan jam 9. Ini radio BN. Just remember this melody, it goes la la
Baik Sobat Sehat, Anda masih bersama kami di Raisa Radio Indonesia Sehat, satu lagu dari Hon dengan Lala How It Goes, gitu ya. Kalau katanya sih musik itu bisa mempengaruhi suasana hati. Nah, semoga musik tadi bisa pagi hari ini bisa membuat Anda lebih semangat ya untuk menyimak bincang-bincang santai, dan masih kita bersama dengan Dr. Sumadi dan juga Dr. Leo untuk membahas tentang penyakit bronkitis. Kami masih mempersilahkan Anda Sobat Sehat untuk yang baru saja bergabung di radio atau di website, boleh banget untuk mengajukan pertanyaan karena kami masih akan menemani Anda sampai dengan pukul 9 pagi. Baik, waktu saya kembalikan ke Dr. Leo, monggo silakan Dok. Terima kasih Kak. Iya benar sobat-sobat sehat. Percuma kalau sehat gak semangat ya. Nah, Ya. semoga obrolan pagi ini dan musik barusan bisa menambah semangat kita untuk memulai hari kita. Oke teman-teman, kalau ingatkan kembali, kalau misalnya mau bertanya silahkan langsung di chat, langsung masuk ke bagian kolom komentar, masuk kemanapun deh yang bisa. Monggo silahkan bertanya, kita berdiskusi. Jangan sampai setelah kita ngobrol malah makin bingung, bukan mendapatkan jawaban ya. Oke, melanjutkan yang pertanyaan tadi Dok. Ini Kak Lia Rahmawati juga melanjutkan pertanyaannya. Apakah ini bisa kambuh kembali atau dia kambuh-kambuhan atau bisa sembuh sempurna sebenarnya Dok? Jadi kalau namanya bronkitis, kalau itu penyebabnya jelas seperti tadi, pada saat musim flu pada batuk ya sudah lah, itu memang sistem tubuh bereaksi terhadap ada sesuatu di dalam saluran napas. Begitu tubuh mengatasi, selesai sudah. Tapi ada yang namanya yang tadi hipersensitif, memang namanya dindingnya saluran napas di bronkus itu peka. Nah, yang membuat peka itu macam-macam kan. Jadi lama-lama juga tahu, oh kalau saya ke ruang ber-AC kok menjadi malah batuk. Nah, oh artinya itu bereaksi saluran napasnya terhadap dingin. Nah, artinya bagaimana berusaha mengatasi kalau masuk di daerah dingin atau ruangan ber-AC supaya tidak batuk. Artinya namanya istilah kita desensitisasi atau dibuat tidak sensitif. Demikian juga penyebab-penyebab lain, misalnya tadi yang kalau sebelah rumah ini baru bongkar-bongkar rumah, debunya bukan main, mulai sejak itu mulai batuk terus. Nah, jadi repot juga kan, debu dari sebelah tapi bikin kita batuk, masa kita mesti pindah rumah kan, suka repot. Oh jadi ini sensitif ini saluran napasnya terhadap debu. Yang tadi yang tenang-tenang saja, lalu karena ada debu, lah sudah batuk. Nah ini artinya perlu diatasi segera ada, tapi perlu desensitisasi supaya batuknya bisa teratasi, tapi sebelah rumah tetap bisa bangun rumah, nggak perlu kita pindah rumah jadi. Nah, itu memang ada beberapa hal yang bagaimana caranya, baik itu secara karena batuk itu bisa self manage, jadi diatasi sendiri, atau juga sensitifnya itu dikebalkan supaya kita kebal terhadap debunya, atau karena memang itu suatu reaksi inflamasi. Karena seperti kalau hipersensitif itu termasuk inflamasi. Lalu kita biasanya memberikan, nggak mau nih, masa suruh pindah rumah ya, kita berikan saja antiinflamasi yang dihirup lah, atau obat-obat anti alergi kalau itu memang alerginya lebih menonjol, kita berikan obat-obat anti alergi sampai berlatih supaya sampai suatu saat nanti akhirnya saluran napas manusia itu sangat adaptif ya, sangat bisa berusaha mengatasi, beradaptasi dengan lingkungan. Itu sifat manusia yang hebat. Jadi saluran napas lama-lama juga bisa beradaptasi, tapi awal-awalnya memang perlu pengobatan atau mengatasi awal dari batuknya. Lama-lama tubuh akan beradaptasi. Sampai suatu saat bisa beradaptasi, lalu bisa teratasi dengan sendirinya. Tapi adaptasi itu masing-masing orang berbeda. Ada yang cepat, ada yang nggak lambat. Ya, itu
memang bawaannya jadinya adaptasi terhadap apa gitu ya. Itu bawaan. Nah, itu biasanya kita atasi dulu sementara sampai saluran napas beradaptasi. Nah, itu memang bisa berulang itu artinya. Apalagi kalau yang sifatnya musiman flu ya berulang batuknya. Tapi kalau ini batuknya karena hipersensitif bisa tergantung yang memicu batuknya apa. Kalau dia pindah rumah paling-paling cepat ya pindah ke rumah saudaranya, itu hilang batuknya sudah karena debunya sudah tidak berkontaminasi dengan debu sebelah rumah gitu misalnya begitu. Itu bisa kronis itu. Ya. Baik dokter, berarti kita harus cari penyebab ya dok ya. Iya. Kayaknya bukan cuma dokter deh yang harus menganalisa penyebab, tapi kita sendiri sebenarnya bisa merasakan sendiri ya dok ya. Ya. Jangan sampai kita nanya dokter, kenapa begini? Ternyata jawabannya kita udah tahu sebenarnya. Mungkin kita harus lebih kenal lagi sama paru-paru kita, biar penyembuhan kita bisa selesai. Nah ini dok, karena tadi ini batuk adalah yang paling banyak terjadi di bronkitis, adalah tanda-tanda awal. Saya ke depan di sesi ini, saya akan memberi judul dok, bijak menghadapi batuk. Ya. Nah, ini kira-kira saya yakin sobat sehat kalau batuk bingung. Akhirnya mengambil langkah yang salah untuk menghadapi batuk. Termasuk saya juga sih dok, kadang-kadang melakukan hal-hal yang tidak rasional gitu. Mungkin saya mau bertanya juga dok, kalau misalnya saya hari ini batuk, apa langkah pertama, langkah awal yang perlu saya lakukan untuk menghadapi batuk saya dok? Ya. Jadi ini batuk kan pasti sebelumnya ada sesuatu lah. Nggak tiba-tiba batuk itu datang nggak ada sesuatu belakangnya. Itu memang reaksi dari saluran napas, entah yang atas maupun yang bawah. Kita, loh ini kok batuk habis dari mana? Apa saya tadi kemarin demam dan agak orang Jawa bilang gergesi atau subfebril gitulah ya, demamnya nggak terlalu tinggi. Oh ini ada infeksi nih infeksi batuk. Atau saya habis pertemuan dari teman-teman di mana gitulah, terus selesai pertemuan 2-3 hari kemudian kok jadi batuk ini. Terus diingat-ingat, oh ya waktu bertemu itu ada salah satu teman juga ada yang batuk nih. Waduh ini kelihatannya ketularan gitu kan ya. Nah sebenarnya kita analisis ini batuknya sekedar hanya reaksi di atas, saluran napas atas, biasanya itu dengan lendir dan kalau itu viral, oh ya mungkin teman saya itu yang batuk-batuk waktu kemarin bertemu itu flu virus. Ya, batuknya biasanya kering-kering aja kalau virus khas itu ya. Tapi kalau batuknya berdahak itu artinya sudah ada mulai komponen bakterial yang masuk dan itu demamnya berkepanjangan. Jadi kalau batuk kita selalu apa ya? Kok jadi saya batuk nih sekarang nih? Diingat-ingat, oh ya kemarin ketemu teman, oh saya agak demam-demam sebelumnya ini, oh artinya ada infeksi di saluran napas. Oh artinya sekarang tinggal ini viral atau bukan, kalau kita viral ya biasanya sembuh sendiri biasa lah mungkin, oh teman-teman banyak juga yang batuk, itu artinya sedang musim flu atau dan lain-lain, artinya batuk karena itu. Dan kalau itu kita tinggal menilai ini demamnya berkepanjangan atau batuknya kering-kering aja ya sudah viral. Kalau viral itu biasanya sembuh sendiri. Nah, sekedar supaya tapi batuknya jangan terlalu ditekan supaya si virus malah nembus ke bawah nanti. Nah, itu juga repot itu ya. Karena virus biasanya di atas-atas saja, tapi kalau sudah sampai ke bawah juga cukup repot. Itu reaksi awal kita untuk menilai batuk kita yang tiba-tiba. Itu pasti punya latar belakang. Nggak ada batuk tanpa latar belakang. Ya, berarti kalau ada batuk, ada sesuatu ya dok ya? Ada sesuatu di saluran napas. Berarti tugas kita untuk mencari penyebab sebenarnya. Setelah tahu, kumpul informasi, baru ke dokter. Jangan cuma langsung bertanya ke dokter, dokter tidak tahu kegiatan Anda kemarin kan? Nah, jadi kita bekerja sama untuk berbagi informasi itu, untuk membantu. Nah, ini ada lanjutkan pertanyaan di
radioindonesiasehat.com. Dia bertanya kalau soal batuk yang berdahak, Dok. Karena kalau ada dahak di tenggorokan, kita refleksnya untuk berusaha untuk mengeluarkan itu. Nah, Ya, kadang-kadang Sobat Sehat Rizky ini batuknya terlalu keras sehingga ada bercak darah. Nah, ya, kira-kira bagaimana untuk menghadapi yang dahak yang membandel ini, Dok? ya. Jadi kalau tinggal ini batuknya sering apa tidak. Kalau hanya sekali-sekali itu kronis. Tapi kalau batuk pada kebanyakan yang begini ini ya berdahak itu pada perokok ya. Jadi ada masalah rangsangan dari asap dan si saluran berusaha melawan rangsangan itu dengan cara batuk dan berdahak ya. Berdahak itu ya, tinggal nanti dahaknya itu bisa kalau terlalu keras, kalau itu akut biasanya terjadinya bukan karena kronik yang sudah bolak-balik batuk karena perokok biasanya bolak-balik batuknya. Kalau itu akut biasanya lebih cenderung karena ada gangguan di kelenjar-kelenjar di sekitar leher lah, saluran napas atas itu banyak. Ada amandel, ada tonsil, ada adenoid, dan nah kelenjar-kelenjar itu kadang-kadang meradang, kemudian pada saat batuk kuat itu lecet atau tergores itu lalu ikut dari dahanya berwarna merah. Sangat berbeda kalau itu perokok. Nah kalau perokok itu biasanya darahnya juga dari bagian bawah. Nah itu berbeda ya. Tinggal karena sekarang banyak sekali perokok muda, jadi ya itu dahak itu paling sering biasanya kronik sudah lama, kadang berdahak. Kalau baru kumat ya berdahak. Kalau sedang tidak kambuh ya batuknya sedikit-sedikit aja gitu ya. Jadi dilihat yang mana yang akut atau yang memang sudah kadang-kadang batuk, kadang-kadang tidak, dan dengan latar belakang ada merokoknya. Nah, nih, kalau kita bicara soal rokok akan 2 jam lagi nih ya, Dok ya. Jangan. Iya. Jadi kembali lagi, kalau lihat berdahak, kira-kira kenapa? Jangan-jangan karena asap rokok. Bukan Ya, kita yang merokok, tapi temannya lain yang merokok. temennya ya. Iya, Bro. Rokok pasif. Iya, Dok. Nah, itu mungkin yang lebih banyak lagi yang terjadi di Indonesia, Dok. Iya, banyak itu. Iya. Pokoknya sudah banyak, yang pasif tambah banyak. Nah, itu. Karena ini lanjut ke pertanyaan Hilmi. Kalau misalnya kita sudah tahu penyebabnya, kita sudah mengumpulkan, menghindari penyebabnya, lalu kalau kita menghadapi batuk itu sendiri, kadang-kadang ini kalau saya pribadi, saya sering dikasih jeruk nipis anget. Kalau Sobat Sehat Hilmi dikasih jahe untuk melegakan batuk. Kira-kira apa lagi, Dok? Mungkin saran atau apakah kebiasaan tadi salah untuk menghadapi batuk, Dok? Ya itu obat dari nenek moyang kita yang udah lama sekali. Memang secara turun-temurun barangkali dulu-dulu sangat susah mencari obat ya. Ya udah pakai itu. Sebenarnya ada komponen-komponen di minyak atsirinya di bahan-bahan tadi seperti jahe dan lain-lain. Itu sebenarnya untuk memperbaiki atau sebagai desinfeksi area di situ, kemudian juga ada pelega, jadi rasanya lebih lega begitulah. Jadi dahak-dahaknya jadi mudah keluar begitulah ya, supaya dahak yang mengandung virus, kuman dan lain-lain bisa bersih ya. Artinya clearance dari saluran napas. Jadi obat-obat itu lebih cenderung untuk clearance atau pembersihan saluran nafas. Jadi lebih kalau sistem kekebalannya sudah muncul ya sudah, artinya nanti batuknya juga hilang ya. Jadi itu lebih cenderung untuk pembersihan saluran nafas. Baik, itu tadi karena yang paling banyak infeksi, ada kotoran, debu, apa, nah itu bisa membantu untuk membersihkan. Ya. Tapi ada teman-teman kadang-kadang termasuk saya juga, dan saya yakin Sobat Sehat mengalami juga, kita mencari obat, Dok, untuk batuk saat kita mengalami batuk. Kira-kira bijak tidak, Dok, kalau misalnya saya batuk lalu mencari obat?
kalaupun boleh memilih obat batuk itu seperti apa, Dok? Kan banyak obat bebas juga ya, Dok ya, yang Iya, dijual. bebas banyak. Iya, kira-kira bagaimana, Dok, supaya saya rasional untuk Oh, ini batuk kering ya. Padahal kita mungkin kalau namanya batuk kering kan itu lebih cenderung viral. Ya kita kalau mau bekerja keluar ya kita pakai masker supaya tidak menulari yang lain, karena itu pasti pada saat batuk virusnya juga menyebar. Ya. Seperti sekarang ini kalau ada virusnya COVID ya bisa menyebar. Tapi virus-virus yang lain, virus flu juga bisa menyebar ke orang lain. Artinya kita sekedar hanya mengurangi batuknya. Ya. Walaupun sebenarnya batuk itu penting untuk clearance atau pembersihan saluran nafas. Ya, kalau itu mengganggu dan kita harus bekerja dan nggak enak, sebelah kita nih kok batuk terus nih yang sebelah saya nih. Nah, itu kan juga nggak enak juga ya. Kita pakai obat-obat yang menekan batuk saja. Artinya banyak obat-obat yang sekedar menekan batuk. Banyaklah di pasaran. Tapi ada juga kalau batuknya kita berdahak, batuk terus dan mengganggu sekelilingnya dan juga harus kita pakai masker, yaitu artinya batuk-batuk yang memang supaya dahaknya bersih. Ya. Berbeda antara obat, istilahnya ada antitusif, itu anti batuk betul-betul hanya sekedar menekan batuk. Ada batuk-batuk yang memang berdahak, itu artinya perlu dahaknya cepat-cepat bersih, begitulah ya kita keluarkan. Nah itu yang kalau berdahak itu jangan pakai obat penekan batuk, nanti dahaknya ngumpul terus di dalam, mengental malah turun ke bawah, nah lalu bisa jadi pneumonia, bisa jadi bronkitis, dan lain-lain. Nah itu artinya kita perlu milih obat batuknya mana yang berdahak atau yang kering aja. Sekedar saja ya. Kalau udah hilang ya sudah selesai. Tapi kita atasi sendiri tanpa obat barangkali sudah. Tadi misalnya pakai jeruk lah, pakai jahe lah, pakai yang lain, itu bisa teratasi ya sudah pakai yang biasa-biasa. Tapi kalau yang agak bandel dan kira-kira mengganggu pekerjaan kita, pada kita harus bekerja, ya kita menggunakan obat-obat batuk yang dijual bebas itu bisa juga. baik, berarti pertimbangannya cukup ini juga deh, Ro. Cukup rumit juga untuk menentukan kita minum apa enggak nih obat batuk Iya. ya. Di satu sisi mengganggu orang, takut menular, satu sisi takut pneumonia. Jadi ya teman-teman mesti minimal ini berbicara dulu lah untuk tenaga kesehatan, bagaimana untung ruginya, coba kita pertimbangkan matang-matang sebelum membeli obat kita sendiri. Lalu kira-kira bagaimana, Dok, kalau misalnya saya batuk, saya sudah minum penekan batuk tadi yang sekedar saja itu, Dok, apalagi yang harus saya lakukan, Dok, supaya tubuh saya fit, bisa melawan infeksi, dan ujungnya akan menghilangkan batuk selain minum obat batuk tadi, Dok? Ya artinya namanya batuk tuh pasti ada sesuatu pencetusnya. Berbeda dengan yang hipersensitif tadi. Kalau batuknya gitu akut tiba-tiba dan biasanya nggak begitu, ya kita menilai kan, oh ini ketularan saya, oh ini ada demam, oh ini ada infeksi. Artinya kita sedang, sistem kekebalan kita sedang di-challenge supaya sistem kekebalan kita dinaikkan gitulah ya. Jadi ada artinya kita ekstra kebugaran, perlu kebugaran. Bukan lalu kita, oh kalau batuk saya mesti ke fitness gitu ya, enggak lah ya. Tapi dari makanan kita diberikan ekstra untuk memperbaiki sistem kekebalan supaya tubuh beradaptasi lebih baik. Ya paling baik itu sebenarnya sayuran-sayuran warna merah, buah, kemudian protein yang cukup. Mungkin juga istirahatnya biasanya kita tidur sampai jam 12 malam, 11 malam ya tidurnya kira-kira jam 10 cukup lah. Nanti kalau udah teratasi ya kita kembali seperti biasa. Jadi sistem kekebalan kita dinaikkan dengan makanan kita yang segar, sehat, supaya sistem kita menjadi lebih baik untuk melawan yang batuknya tadi itu karena sesuatu Baik, terima kasih. ya. Ya.
Terima kasih dok, karena saya ingat juga resep dari ibu saya, walaupun saya yang dokter, tapi tetap ibu ya yang menjadi dokter kita. Iya. Katanya harus makan seimbang, istirahat cukup, olahraga rutin, hindari stres, katanya gitu. Iya, Supaya baik-baik saja. Baik dokter, itu tadi perubahan gaya hidup itu menutup bincang-bincang kita, dok. Oh ya, udah hampir habis. Sudah habis dok, saya sudah dimarahi sama kakaknya karena dok ini sudah selesai. Nah, tidak terasa waktu. Tidak terasa. Iya dok, kita habiskan untuk ngobrol ini teman-teman sobat sehat yang pastinya semoga ini berguna bagi kehidupan kita, bagi penambahan ilmu kita agar kita tetap sehat dan juga tentunya tetap semangat. Terima kasih Pak Dr. Sumardi. Semoga kita ada kesempatan kembali untuk ngobrol ya dok ya. Ya. Terima kasih dok. Alhamdulillah. Saya kembalikan ke kakak. Baik, terima kasih banyak Dr. Sumardi dan juga Dr. Leo. Waduh, banyak banget ya Sobat Sehat yang bisa kita dapatkan. Dan juga terima kasih juga ibunya Dr. Leo juga tadi sudah memberikan pesan untuk kita semua. Iya, iya. Dan juga tadi kita sudah mengenal ya dok bagaimana macam-macam batuk dan kita perlu mengenali batuk yang kita alami ini seperti apa. Dan jangan ragu seperti pesan dari Dr. Sumardi dan juga Dr. Leo tadi Sobat Sehat, untuk kalau kita belum bisa mengenali batuk kita, silakan berkonsultasi ke profesional gitu ya untuk lebih tahu dan biar kita bisa menyelesaikan ya batuk yang kita alami ini. Jangan-jangan nanti mengarah ke penyakit yang lebih parah, jangan sampai seperti itu. Dan tadi pesan dari Dr. Sumardi juga untuk tugas kita nih, kita yang sekarang masih diberikan kesehatan, tugas kita adalah meningkatkan kekebalan tubuh kita dengan makan makanan bergizi ya dok ya, dan juga istirahat yang cukup. Terima kasih banyak Dr. Sumardi dan juga Dr. Leo. Sehat selalu dok, selamat melanjutkan aktivitas. Dan Sobat Sehat, terima kasih banyak atas kebersamaan Anda untuk Sobat Sehat yang sudah berpartisipasi melalui radio di website kami di radioindonesiasehat.com dan juga di Zoom. Terima kasih banyak, dan Anda yang ketinggalan obrolan asik di pagi hari ini, jangan khawatir karena Anda masih bisa menikmati obrolan pagi hari ini melalui podcast kami di Spotify kami di Radio Indonesia Sehat. Terima kasih banyak, saya Galuh mohon pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas dan salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dok. Your sister and the joke's gonna hurt. Cry the way home and you're putting me first. Oh, yeah. You just always know what to say.